Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shalihu 'alaihi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, "Litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jaddidu imanakum." Qila ya Rasulullah, kaifa najaddidu imanana? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru min qawli la ilaha illallah." Wa qala fi hadits ukhra, "Al-haya'u syu'batun minal iman." Sadaqallahul azim wa karimana ala dzalika minasyaitonir rajim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Selalulah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam ibadah, dalam ketaatan. Berada di masjid berarti kita sedang beribadah. Maka penting berbaharui niat i'tikaf kita. Nawaitu an a'taqidu hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Membatin niat dalam hati, menyengaja aku atau kita untuk berdiam i'tikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Sepanjang kita berada di sini dalam keadaan suci dari hadas besar hadas kecil, maka selama itu kita dinilai ibadah dan dicatat sibuk sebagai orang yang melaksanakan sholat, walaupun hanya duduk saja di masjid, namun nilainya insya Allah sama dengan orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah. Lebih-lebih penyertaannya adalah kita dalam suasana tazkirah, suasana ukhuwah, silaturahim. Lebih lagi nilainya. Artinya dengan duduk di sini kita banyak punya nilai-nilai kebaikan melalui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dalam kondisi hujan seperti ini, ya. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mulai ada kedengaran burung guntur untuk menunjukkan hujan akan tiba, berbondong-bondong sahabat itu menuju masjid, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga merupakan sunnah. Kenapa? Khawatir mereka sekiranya guntur, petir itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala seperti umat-umat terdahulu. Ya, ada yang menyebabkan banjir dan sebagainya itu. Nah, maka lebih aman, lebih bagus ketika seseorang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di rumah Allah, walaupun hujan di sekeliling kita masih ada sudut pandang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada
Islam, dalam agama kita ada sholat sunat yang namanya sholat sunat istisqa. Itu syariat sholat sunat yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah dalam rangka meminta diturunkan hujan. Berarti kita diturunkan hujan ini tanpa sholat istisqa. Alhamdulillah, syukur kita. Kalau doa, sholat, ibadah untuk menjauhkan hujan itu ada, ya, ada. Nah, ada itu justru minta hujan, kita diberi hujan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menyikapi kondisi yang kita dapat di saat ini. Jemaah sekalian, Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatkan kembali bahwa tugas pokok kita itu adalah ibadah dan menyempurnakan iman. Itu tugas pokok kita. Tugas pokok manusia hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bertanya nih, kita ngapain ya ke bumi ini di antara Allah itu? Jawabannya sudah ada dalam Quran itu. Nah, jadi pertama kita disuruh menyempurnakan iman dan beribadah dengan amal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Nah itu, ya Allah nyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi tugas pokok kita itu. Nah, maka hari ini kita bermusyawarah seputar dalam rangka menyempurnakan iman. Yang sudah kita sampaikan hadisnya beberapa kali, di mana iman itu mempunyai 7 cabang. Kita ambil yang apa namanya riwayat yang masyhur dan yang disepakati oleh jumhur ulama ada dengan berdasarkan hadis yang lain, ada 65, ada 73, ada 75. Nah, kita ambil di hadis yang 70 ini dan masuk pembahasan kita pertemuan sebelumnya adalah poin 26, menjauhi dengki iri hati kemarin. Nah, jadi orang beriman itu yang ada dari isi hati yang dengki, yang iri, yang hasad dengan orang lain. Pada itu bagi orang yang beriman, nah itu supaya dipelihara dan dijaga untuk jangan sampai ada perasaan itu. Poin ke-7 di sini adalah dikatakan mempunyai rasa malu, ya, ada rasa malu. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu, sumpah itu merupakan bagian dari cabang iman, terutama rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni malu melakukan segala sesuatu yang Allah tidak suka, apalagi yang Allah benci. Sebab dalam kepercayaan dan keyakinan kita dalam kajian ilmu sifat 20 Allah itu maha melihat. Yang dalam hadis ada dengan diistilahkan dengan al-ihsan, ya, al-ihsan. Al-ihsan ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi, akhirnya al-ihsan, ya Rasulullah. Beliau menyebut nama langsung nama Nabi, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan, kisahkan kepadaku tentang ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dalam kajian tasawuf di situ ada 2 peringkat. Pertama musyahadah, yang kedua muraqabah. Musyahadah diambil dari kata-kata engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, tampak Allah dalam pandanganmu, bahwa Allah itu ada
sesungguhnya dia melihat akan engkau. Jadi kita akan melihat, kita akan merasakan langsung, memang dia baik, yakin bahwa Allah melihat kita. Nah itu, Allah melihat kita, dan melihatnya Allah itu merupakan saksi yang kelak Allah akan mengadili kita. Jadi kita kadang Allah mengelak lagi. Bahkan selain Allah yang memang maha melihat, Allah pun juga memberikan kuasa kepada malaikat Raqib Atid, ya, yang selalu mencatat apa-apa yang berlaku selama hidup kita. Bila baik, dicatat baik oleh malaikat Raqib yang posisinya ada di sebelah kanan kita. Bila tidak ada baik, dicatatnya pula oleh malaikat Atid, kiraman katibin. Nah itu dalam bahasa yang lain namanya itu mencatat juga. Satu, tadi Allah sendiri malaikat. Yang kedua, Allah melibatkan malaikat. Yang ketiga, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh tubuh kita selain mulut nanti dengan kunnya Allah mereka ngomong, bersaksi. Tangan kita, batis kita, paha kita, mata kita, semuanya anggota badan kita selain mulut nanti, yang hari ini mulut jadi yang bisa bicara, itu nanti dikunci, ditutup. Karena selama ini mulut ini banyak mengelak, berdusta. Kalau penonton sekarang ini, ya, banyak berdusta ya. Nah, keuntungan manusia. Dan sampai nanti sifat mulut ini sampai ke akhirat, sampai di mahsyar masih gak ada laku. Coba harapnya untungnya lah, kayaknya pas Allah kunci, Allah tutup dengan kuasanya, kalau ngomong
dosa, bisa juga bisa mengalir. Misalnya kita ada hari ini orang ada viral orang video gawian di kamar mandi itu lah video. Gawian itu ada di kamar mandi kan, itu lah video di posting di sosmed. Nah itu kan ditonton orang, di-share orang, ditonton, di-share viral. Ditonton orang kan, lalu orangnya mati. Nah, itu selama videonya itu, selama fotonya itu beredar di sosmed, itu dosanya harus tuh orangnya mati. Nah jadi ini gara-gara rame, gara-gara locok ya. Ini lihat loconya, gambar tampilannya apa? Tampilannya itu aurat yang terbuka, ya sampai 2 bulan papa misalnya. Lalu diposting ke grup itu anggotanya 100, grupnya juga 100, 60 kali 50 itu nonton. Nah kita kirim, siapa yang kirim? Kita. Lalu kawan kita nambah 50 itu berdosanya gara-gara postingan kita tadi. Nah 50 tadi salawi man-share lagi di share-nya di grup lain ulang. Di grup lain itu jumlahnya 700 ulang. Nah masuk 700 orang di grup itu terkirim contoh yang hijau semua biru. Boleh pesan sudah terkirim, ditontonnya ulang. Orang 500 menonton, 2,5 teman share ulang, di share-nya kemana? Asalnya kita itu menggeliat. Coba, adakah kita dengan perasaan malu maka itu kan sumpah paling ada? Mohon maaf, kadang-kadang orang share itu sihir enggak? 66 enggak? Nah, itu share ada sumpah mungkin sumpah mau sudah bawa 60 tuh kayak itu di share disebar. Mau kita tahu tuh, dan sumpah kita mengenal kayak itu tuh langsung hapus. Sudah tahu ini di video ini sudah ada dikirim, video lain sudah dihapus malamnya, diulang dikirim. Nah kita hapusnya langsung, kita hapus. Kadang-kadang ya kalau nanti akan mau menunjukkan terus lagi, kadang-kadang hal itu akan kawan atau kita sok gila, sok macam-macam. Kadang-kadang malah ada wajar gitu, berarti jangan men-share nanti apa misalnya, namanya kita dihapus ya. Kalau kita ingin kau hapus semua, jangan diingatkan terlalu vulgar tontonan kita juga dihapus, langsung hapus, dihapus semuanya. Ini ada kolomnya, ada kolom hapus sendiri, ada kolom semuanya. Kita memang berhak kuasa atas itu, hapus semua. Kita bilang alih, saya hapus seorangnya. Nah, daripada nimbulkan, ini ada kisah gitu lah. Ada kisah gara-gara menghapus pesan itu dan gara-gara mengeluarkan kawan dari grup, dibunuhnya. Ada kasusnya. Mungkin kawannya ada di grup ini nyaman dihapus postingannya, dihapusnya terus ada yang mengiak kawan tadi keluarkannya dari grup, saatnya datang boleh dibunuhnya. Astagfirullah. Ada juga gara-gara sosmed grup. Jadi kenalnya kan sudah sampai parahnya kayak itu kan kita nama luar, kita nama luar mulai itu hanya bupati grup bilang ada dana manfaat itulah orang tidak itu nampak silaturahim grup kajian misalnya ada tadarus anggotanya berapa, anggota 30, ayo kita mengaji. Nah one day one yuska, one week one yuska, one month one yuska. Nah itu one day 1 hari 1 juz. Pikiran satu hari ini kita juz 1, besok juz 2, terus one day one juz. Nah ulah grup itu. Ada lagi one week. Di week itu ada satu kelompok mana buik katanya one week one juz. Nah
Bila orang itu malu, dia merupakan cabang iman dari yang 70 itu nomor yang ke-27. Makanya dikatakan juga oleh Al-Hikmah itu, kalau kamu ada dari istilah malu, gawi dan kamu hadapi apa gawi ya sudah. Sebab orang ada di malu, maka dia akan melakukan apa yang dia mau. Orang yang ada di malu akan melakukan apa yang dia mau. Nah, apakah begitu? Nah, tidak bisa begitu. Gara-gara yang ada kerusuhan, apa aja gawinya? Itu kan wilayah. Kalau mau begitu, kalau orang ada rasa malu, maka dia mesti hati-hati. Ada yang istilah ada kepantasan, ada unsur kepantasan, kewajaran ini, kira wajar dan lain-lain. Nah ini kan ini mau lasupan ini, mau lasupan kita, mau lasupan ini, mau lasupan anak, mau lasupan kita, sampai ke kuitan mati sampai orang. Nah, gara-gara kalau pulang kita tadi nanti ada orang malu. Nah siapa itu dia? Nah wah saya mau, cocok lah wah begini ya. Tahu kan pulang akhirnya. Nah gara-gara itu tadi stop mungkin abad aja. Jangan kita teruskan misalnya kan. Nah dengan apa? Dengan iman itu tadi. Jadi iman akan merubah karakter seseorang yang dulu para sahabat sendiri punya karakter yang sebelumnya itu sudah bagus. Jadi dan dengar punya orang-orang tua yang juga memang menentang Islam, tapi ketika sudah masuk Islam mereka sudah meninggalkan semua yang membuat malu itu. Nanti ditinggalkan itu. Bahkan diajak orang tua mereka untuk mengenal Allah, beriman kepada Allah. Nah itu caranya. Itu menumbuhkan rasa malu. Jangan justru tadi kalau di malu. Maka ada istilah unsur kepantasan, baik dalam hal iman terutama dalam hal agama, termasuk dalam hal sosial masyarakat kita. Kita kan punya budaya malu. Nah, ini dikenalkan. Sekarang ini sudah katanya terkikis budaya malu itu. Nah, sudah bagi orang, artinya orang ini korupsi. Tapi aja ada nggak lewat piano, lewat wartawan, mereka ilmuwan kan anda nggak tahu sopan kita kurang sopan. Sudah begitu orang kita pada narapidana kan tersangka sebagai penjahat kan, tapi dengan santainya, hai, ayo itu kan sudah hilang tuh. Gara-gara ada sopan lagi menurut udah ada sopan. Nah termasuk sekarang
Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW, Muhammad putra Abdullah bin Abdul Muttalib yang lahir di Mekah, wafat dan berkubur di Madinah, itulah yang namanya Muhammad SAW yang adalah syahadat Rasul itu. Nah, itu adalah kekasih kita. Nah, harapan kita supaya Nabi mengakui kita sebagai kasihnya. Nah, tentu kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sangat pengaruh dan riwayat itu sudah berlaku sejak Nabi lagi harus sholat. Nabi itu sumpah kalau kelihatan tentang antara lutut sampai sholat. Bahkan tubuh sini santai berpakaian ya Pak. Ada nomor sembarangan. Nanti ada orang kayak selalu dengan menutup kepala, gitu kan. Sunnah seperti itu. Karena sumpah, istilahnya itu mulai tadi kan. Nah itu dalam kajian sunnah itu sudah berlaku sejak zaman Nabi Muhammad. Jauh-jauh awal mubalazah Nabi kita itu awal mubalazah Nabi kita itu jauh-jauh Nabi tidak pernah dilihat orang itu karena beliau sudah dihitam lagi harus dihitam sejak dalam perut orang lahir sudah dihitam. Nah itu jadi tidak ada satu bidan pun yang pernah melihat anggota badan itu. Nah lalu karena itu tadi jadi hukum dan memiliki batas aurat laki-laki itu antara usus dan lutut karena itu berlaku dengan sifat Nabi yang ada mau memperlihatkan itu. Nah, dan selalu dengan berpakaian yang bagus yang rapi. Kenapa? Itu tadi ada rasa malu, lupa. Nah itu. Sehingga dalam ilmu akhlak itu, ilmu akhlak kajian kita itu apa namanya? Walaupun dalam fikih hukum lah, dalam fikih batasan aurat yang diharamkan itu antara lutut dan pusat. Nah, namun dalam segi adab ilmu akhlak sepantasnya kita berpakaian sebagai pakaian yang senantiasa dikenakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada itu seluruh bagian. Nah itu, jadi tetap menutup bagian tubuh, gitu kan, bagian kepala, karena memang ada. Nah, yang jauh dari kita Islam. Berarti kita ada punya rasa malu. Makanya pada punya rasa malu yang beradab secara sunnah itu berarti kita beriman atas syahadat Rasul. Jadi kita menjadi Rasul sebagai ikutan kita. Nah itu. Jadi ada sembarangan kalau orang bahar itu istilahnya ada istilah muru'ah, marwah, muru'ah. Jadi berarti di kampung itu kalau kita di Sungai lah, belum pernah mudik kalau Sungai itu kepala tangan atau levantinan ada luas dia kita kurang Tuhan di kampung ada bagus apalagi sini juga tak boleh orang dulu orang tahu dulu juga usia juga sampai di kampung bahari lagi kisahnya itu kalau ada orang menjadi khatib orang menjadi khatib ketahuan dalam rupiah itu dicorek dari data itu. Nah itu di kampung baik-baik di kampung kami sana baik. Jadi suah orang itu mau luntang, misalnya ratok, yang nyabut, lalu tersingsing, kelihatan nih daunnya dapat dari pakan. Ada lagi itu tidak terubah sehatnya. Mak itu adalah kalau orang kampung punya. Nah ini kita datang lagi. Ini rasa malu itu adalah dalam rangka yang menjaga arwah, kehormatan. Jadi orang itu sudah tidak terhormat kalau sudah ada rasa malu. Nah itu. Maka semakin ada rasa malu itu makin punya arwah, punya arwah seperti itu. Nah baguslah tradisi kayak itu keluar. Nah ini kan sudah
hasilun dari menjaga benar kaki kurang itu kaki kalau secara umum ada pihak ada apa sampai yang ada pihak ada apaan cuma contoh kehidupan Nabi begitu bahkan dengan rapi begitu kan nah itu contohnya nah itu adalah kita menunjuk tinggi rasa malu untuk melakukan sesuatu yang tidak selayaknya nah itu ini ya tadi gambar apa video dan dalam kamar di posting nah itu kan rasa malu itu kalau dari supan itu kan alhamdulillah tuh jadi jangan sampai kita apa namanya melakukan hal-hal yang tadi yang merusak kehormatan kita dengan meninggalkan rasa malu kita nah itu karena malu adalah bagian dari iman poin yang ke-27 nanti akan kita lanjutkan pada poin selanjutnya pada kajian yang lain insyaallah dan ini hari-hari terakhir daripada bulan November kita akan memasuki atau sudah kepada bulan Desember akhir nih makanya musim hujan nih nah biasanya Desember jadi musim hujan November Desember mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala istiqamah di kebaikan dan punya rasa malu sehingga kita diakui iman kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan amal-amal kita pun diterima amin ya rabbal alamin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma inna nas'aluka umrina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Rabbana shrah sadrana wa yassir lana umrana min umuri dunya wa akhirati rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syururi Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu